Bayangkan, kalian bangun pagi dan mendapati rumah serta mobil kalian sudah tertutup es tebal. Bahkan, pintu rumah tidak bisa dibuka karena salju yang menggunung. Inilah kenyataan yang sedang terjadi di Amerika saat ini. Badai musim dingin kali ini benar-benar mengerikan. Lebih dari 60 juta orang terkena dampaknya, ratusan rumah membeku, dan suhu ekstrim mencapai minus puluhan derajat. Gimana kalau kita yang mengalami hal seperti ini? Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol like dulu ya, biar video ini semakin banyak yang nonton. Yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Oh iya, buat teman-teman yang ingin mendapat keberkahan, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Dan sekalian, tulis juga dari mana asal kalian, biar kita bisa saling kenal dan tahu dari daerah mana saja yang nonton video ini. Bayangkan kalian terbangun di pagi hari, membuka jendela, dan yang terlihat hanyalah hamparan putih sejauh mata memandang. Salju menutupi segalanya, jalanan, mobil, bahkan rumah-rumah warga. Suhu udara begitu menusuk, seperti berdiri di dalam lemari es raksasa. Di beberapa wilayah, pintu rumah tertutup oleh tumpukan salju setinggi lebih dari 1 meter, membuat warga terjebak di dalam rumah mereka sendiri tanpa bisa keluar. Badai musim dingin kali ini benar-benar ekstrim. Suhu turun secara drastis hingga mencapai angka yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Di beberapa kota besar seperti Chicago, New York, Minnesota, dan Texas, suhu mencapai minus 50 derajat Celcius ketika angin dingin bertiup kencang. Bahkan, di beberapa tempat, suhu begitu rendah hingga air yang dilempar ke udara langsung membeku sebelum menyentuh tanah. Kondisi ini sangat berbahaya bagi siapa saja yang berada di luar rumah tanpa perlindungan yang memadai. Paparan suhu sedingin ini bisa menyebabkan frostbite atau radang beku hanya dalam hitungan menit. Jari-jari tangan dan kaki bisa mulai membeku, kehilangan rasa, dan dalam kondisi ekstrim, bahkan bisa menyebabkan amputasi. Warga yang tidak memiliki pemanas ruangan harus mencari cara agar tetap hangat. Beberapa membakar kayu di perapian, sementara yang lain bahkan sampai membakar perabotan rumah tangga mereka hanya untuk bertahan hidup. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah pemadaman listrik yang meluas. Jaringan listrik di berbagai wilayah Amerika tidak mampu menahan beban akibat meningkatnya penggunaan pemanas. Akibatnya, jutaan warga mengalami pemadaman listrik massal di saat mereka paling membutuhkannya. Bayangkan, berada dalam suhu minus puluhan derajat tanpa pemanas, tanpa air panas, dan tanpa alat untuk memasak makanan. Bagi sebagian orang, ini bukan hanya ketidaknyamanan, tapi ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan jiwa. Selain listrik, sistem transportasi juga lumpuh total. Lebih dari 5.000 penerbangan dibatalkan, membuat ribuan orang terjebak di bandara tanpa kepastian kapan mereka bisa pulang. Pesawat tidak bisa lepas landas karena landasan tertutup es tebal, sementara salju terus turun tanpa henti. Banyak penumpang yang akhirnya tidur di lantai bandara, kedinginan dan tanpa akses makanan yang cukup. Di jalan raya, situasi tak kalah buruk. Salju tebal dan es di jalanan membuat kendaraan tidak bisa bergerak. Ribuan mobil terjebak di jalan tol, beberapa di antaranya terkubur di bawah tumpukan salju hingga tidak terlihat lagi. Ada yang terjebak di dalam mobil selama lebih dari 24 jam tanpa makanan dan minuman. Beberapa pengemudi yang nekat keluar dari kendaraan mereka malah mengalami hipotermia, kondisi di mana suhu tubuh turun drastis hingga membahayakan nyawa. Di Texas, yang biasanya tidak mengalami musim dingin sekeras ini, situasinya lebih buruk lagi. Warga di sana tidak terbiasa menghadapi badai salju besar, dan banyak rumah tidak memiliki sistem pemanas yang cukup baik. Ketika suhu turun drastis, pipa-pipa air mulai membeku dan pecah, menyebabkan ribuan rumah kehilangan akses air bersih. Bahkan, di beberapa tempat, warga terpaksa mengambil air dari kolam renang atau mencairkan salju untuk bertahan hidup. Di supermarket, orang-orang panik berbondong-bondong membeli stok makanan dan kebutuhan pokok. Roti, susu, air minum, dan bahan makanan lain ludes dalam hitungan jam. Rak-rak supermarket kosong, dan antrean di kasir mengular panjang. Beberapa toko bahkan terpaksa menutup operasionalnya karena pegawai mereka tidak bisa datang akibat badai ini.
Pihak berwenang telah mengeluarkan peringatan darurat, meminta semua warga untuk tetap berada di rumah dan tidak keluar kecuali benar-benar mendesak. Namun, bagi para tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal, ini menjadi bencana yang jauh lebih besar. Banyak dari mereka terpaksa mencari tempat perlindungan di dalam stasiun kereta bawah tanah, pusat perbelanjaan, atau bahkan mendirikan tenda di bawah jembatan. Sayangnya, dalam suhu ekstrim seperti ini, beberapa orang ditemukan meninggal akibat kedinginan sebelum sempat mendapat bantuan. Di beberapa kota, tempat penampungan darurat mulai penuh sesak. Pemerintah setempat berusaha membuka lebih banyak gedung sebagai tempat evakuasi sementara, tapi dengan badai yang masih berlangsung, tidak mudah untuk mengatur logistik dan tenaga bantuan. Tim penyelamat berjuang keras mengevakuasi warga yang terjebak di jalanan, tetapi kondisi cuaca yang buruk membuat operasi penyelamatan menjadi sangat sulit dan berbahaya. Hewan-hewan pun ikut terkena dampaknya. Banyak peternak yang kehilangan hewan ternaknya karena mereka tidak mampu bertahan dalam suhu ekstrim ini. Burung-burung yang biasanya beterbangan bebas kini tergeletak kaku di tanah karena membeku di udara. Bahkan, beberapa kebun binatang harus berjuang keras untuk menjaga agar hewan-hewan eksotis mereka tetap hangat dan selamat. Badai ini bukan hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga mental. Warga yang terjebak di rumah selama berhari-hari mulai merasakan tekanan psikologis. Tanpa listrik, tanpa hiburan, dan dengan persediaan makanan yang semakin menipis, banyak yang mulai merasa cemas dan putus asa. Anak-anak yang biasanya bermain di luar kini hanya bisa melihat badai dari balik jendela, sementara orang tua mereka berusaha keras mencari cara agar tetap bertahan. Meskipun Amerika sudah sering menghadapi badai musim dingin, tapi badai kali ini benar-benar di luar dugaan. Beberapa ahli cuaca bahkan menyebutkan bahwa ini adalah salah satu badai musim dingin terparah dalam sejarah Amerika. Mereka memperkirakan bahwa suhu ekstrim ini masih akan bertahan selama beberapa hari ke depan, dan warga harus bersiap menghadapi kemungkinan kondisi yang lebih buruk lagi. Dengan situasi yang semakin memburuk, banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya fenomena alam biasa, atau ada kaitannya dengan perubahan iklim global? Badai musim dingin kali ini benar-benar menguji ketahanan warga Amerika. Banyak dari mereka yang tidak pernah membayangkan akan menghadapi suhu ekstrim seperti ini. Dalam sekejap, kota-kota besar berubah menjadi daerah tak berpenghuni, dengan jalanan tertutup salju setinggi lutut, mobil-mobil yang membeku di tempat parkir, dan bangunan yang diselimuti es tebal. Salah satu kisah yang paling viral datang dari seorang pria bernama Michael Thompson, yang tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Buffalo, New York. Michael sudah terbiasa dengan musim dingin, tetapi kali ini, dia benar-benar kewalahan. Ketika badai datang, suhu anjlok hingga minus 40 derajat Celcius, dan salju turun tanpa henti selama lebih dari 24 jam. Awalnya, dia berpikir bisa bertahan di dalam rumahnya dengan pemanas menyala, tetapi kemudian listrik padam. Dalam hitungan jam, suhu di dalam rumahnya turun drastis. Michael mencoba menggunakan perapian untuk menghangatkan diri, tetapi persediaan kayu bakarnya sudah menipis. Dia mencoba mengenakan beberapa lapis pakaian, tetapi dingin yang menusuk tetap terasa. Dalam keputusasaan, dia bahkan membakar beberapa kursi kayu di rumahnya agar bisa bertahan. Sementara itu, di kota Chicago, seorang wanita bernama Sarah Williams mengalami nasib yang tak kalah mengerikan. Rumahnya yang terletak di daerah perbukitan mengalami pemadaman listrik selama lebih dari 3 hari. Sarah, yang tinggal bersama 2 anak kecilnya, terjebak dalam kondisi yang sangat sulit. Makanan di rumah semakin menipis, dan dia tidak bisa keluar untuk membeli kebutuhan pokok karena mobilnya terkubur di bawah lapisan es. Sarah mencoba menghubungi layanan darurat, tetapi teleponnya kehabisan daya karena tidak ada listrik untuk mengisi ulang baterai. Dengan kondisi yang semakin buruk, dia akhirnya mengambil keputusan nekat. Dia membungkus anak-anaknya dengan selimut tebal, membawa senter, dan berjalan kaki sejauh hampir 2 km menuju rumah tetangganya yang masih memiliki listrik. Dalam perjalanan, dia harus berjuang melawan angin kencang yang membuat wajahnya terasa seperti ditusuk jarum. Tidak semua orang beruntung bisa menemukan tempat berlindung. Seorang pria bernama Robert Jenkins, yang bekerja sebagai supir truk, harus menghadapi badai ini di jalanan. Robert sedang dalam perjalanan mengantar barang ke Texas, tetapi badai membuatnya terjebak di tengah jalan tol yang dipenuhi salju. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan,
dan truknya tidak bisa dinyalakan karena bahan bakar membeku akibat suhu yang ekstrim. Robert hanya memiliki sedikit makanan dan air di dalam truknya. Dia berusaha bertahan dengan menyelimuti dirinya menggunakan sleeping bag tebal, tetapi suhu di dalam truk terus menurun. Setelah 48 jam terjebak di jalan tol, dia akhirnya diselamatkan oleh tim penyelamat yang menggunakan kendaraan khusus untuk mengangkut para pengemudi yang terjebak. Di Texas, yang biasanya tidak mengalami cuaca sedingin ini, situasinya bahkan lebih buruk. Banyak warga yang tidak memiliki pemanas atau pakaian musim dingin yang memadai. Seorang ibu bernama Jessica Lopez harus mencari cara agar bayinya tetap hangat setelah listrik di rumahnya mati. Dia mengisi bak mandi dengan air panas sebelum listrik padam dan menggunakan uapnya untuk menghangatkan ruangan, tetapi itu hanya bertahan beberapa jam. Banyak warga Texas yang juga menghadapi masalah dengan pipa air yang membeku. Air di dalam pipa mengeras dan menyebabkan pipa pecah, membuat rumah-rumah mereka kebanjiran ketika suhu mulai naik sedikit. Jessica harus menyelamatkan beberapa barang berharga di rumahnya saat air mulai menggenang di lantai. Di kota Minnesota, seorang pria bernama David Charter mengunggah video yang menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, dia menunjukkan bahwa es telah menyelimuti bagian dalam rumahnya. Kaca jendela berlapis es, dan bahkan air di wastafel membeku. Kondisi ini sangat jarang terjadi, bahkan untuk daerah yang biasa mengalami musim dingin. Beberapa warga yang memiliki kendaraan listrik juga menghadapi masalah besar. Mobil listrik seperti Tesla tidak bisa diisi daya karena listrik padam, dan baterai mereka terkuras lebih cepat di suhu ekstrim. Seorang pria di Detroit mengatakan bahwa mobilnya mati total di tengah jalan, dan dia harus berjalan sejauh 5 km dalam badai salju untuk mencapai rumahnya. Salah satu kisah paling tragis datang dari seorang kakek berusia 76 tahun di Pennsylvania. Dia tinggal sendirian di rumah kecilnya, dan saat badai datang, listrik di rumahnya mati. Tanpa pemanas, dia mencoba bertahan dengan mengenakan semua pakaian yang dimilikinya. Tetapi itu tidak cukup. Sayangnya, tetangganya menemukan dia sudah tidak bernyawa keesokan harinya, dengan tubuh yang membeku di atas sofa rumahnya. Kisah-kisah seperti ini bukan hanya terjadi pada orang-orang biasa. Bahkan tim penyelamat pun menghadapi tantangan besar. Seorang petugas pemadam kebakaran di North Dakota mengatakan bahwa mereka kesulitan menjangkau warga yang terjebak karena banyak jalan yang tertutup salju setinggi lebih dari 1 meter. Mereka harus menggunakan kendaraan khusus atau bahkan berjalan kaki untuk mencapai lokasi-lokasi yang paling terdampak. Di beberapa daerah, para petugas medis harus bekerja ekstra keras. Banyak rumah sakit mengalami lonjakan pasien yang mengalami hipotermia atau luka akibat kecelakaan di jalan yang licin. Di New York, seorang dokter mengatakan bahwa mereka menerima puluhan pasien yang mengalami radang beku, frostbite, karena terlalu lama berada di luar rumah tanpa perlindungan yang memadai. Selain manusia, hewan-hewan pun ikut menjadi korban. Banyak peternak kehilangan ternaknya karena suhu yang terlalu dingin. Di sebuah peternakan di Montana, seorang petani mengatakan bahwa dia menemukan lebih dari 50 ekor sapinya mati membeku di ladang. Burung-burung yang biasanya berterbangan di langit kini, banyak yang jatuh ke tanah dalam keadaan membeku. Bahkan, di beberapa kota, orang-orang menemukan anjing dan kucing liar yang mati kedinginan di sudut-sudut jalan. Badai musim dingin ini benar-benar menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Amerika. Banyak warga yang tidak siap menghadapi kondisi seburuk ini, dan dampaknya masih akan terasa selama berminggu-minggu ke depan. Badai musim dingin yang luar biasa ini akhirnya mulai mereda, tetapi dampaknya masih terasa di seluruh Amerika. Setelah berhari-hari menghadapi suhu ekstrim, listrik yang padam, dan transportasi yang lumpuh total, kini masyarakat menghadapi tantangan baru. Bagaimana bertahan di tengah kehancuran yang ditinggalkan badai ini? Ketika badai mereda, warga yang sebelumnya terjebak di rumah mulai keluar untuk melihat kondisi lingkungan mereka. Pemandangan yang mereka saksikan benar-benar mengejutkan. Mobil-mobil tertimbun salju hingga tidak terlihat, rumah-rumah tertutup es, dan pepohonan tumbang menimpa jalan serta kabel listrik. Kota-kota yang biasanya penuh kehidupan kini terlihat seperti kota mati, dengan lapisan es yang menyelimuti hampir setiap sudut. Di berbagai wilayah, pemadaman listrik masih berlanjut. Meskipun badai sudah berlalu, jutaan warga masih belum mendapatkan kembali aliran listrik mereka. Petugas listrik bekerja tanpa henti untuk memperbaiki jaringan yang rusak, tetapi tantangannya luar biasa besar.
Banyak kabel listrik yang putus akibat tertimpa pohon tumbang, atau tiang listrik yang roboh akibat beratnya es yang menempel. Bahkan, beberapa daerah terpencil diperkirakan akan tanpa listrik selama berminggu-minggu. Bagi warga yang masih memiliki persediaan makanan, mereka mencoba bertahan dengan apa yang ada. Namun, bagi mereka yang kehabisan makanan, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Supermarket dan toko bahan makanan masih belum bisa beroperasi normal. Banyak toko yang mengalami kerusakan parah akibat suhu ekstrim, dan pasokan makanan menjadi sangat terbatas. Beberapa warga bahkan harus berjalan jauh melewati salju, hanya untuk mendapatkan sedikit makanan dan air bersih. Di beberapa tempat, pipa air yang membeku mulai pecah, menyebabkan kebocoran dan banjir di dalam rumah. Ini menjadi masalah besar di kota-kota seperti Texas, di mana sistem perpipaan tidak dirancang untuk menghadapi suhu sedingin ini. Akibatnya, ribuan warga kehilangan akses ke air bersih, dan pemerintah setempat harus mendistribusikan air dalam kemasan kepada masyarakat. Di tengah semua ini, pemerintah daerah dan federal mulai mengambil tindakan darurat. Ribuan petugas bantuan dikerahkan untuk membantu evakuasi warga yang masih terjebak dan memberikan pasokan makanan serta obat-obatan. Helikopter mulai diterbangkan ke daerah-daerah yang terisolasi untuk mengirimkan bantuan, tetapi jumlah korban terus bertambah. Bencana ekonomi mulai terlihat. Banyak bisnis yang terpaksa tutup selama badai dan mengalami kerugian besar. Restoran, toko, dan perusahaan kecil mengalami kesulitan untuk bangkit kembali. Banyak pekerja tidak bisa masuk kerja selama berhari-hari, dan beberapa dari mereka bahkan kehilangan pekerjaan karena tempat usaha mereka tidak bisa bertahan akibat badai ini. Industri penerbangan masih mengalami kekacauan besar. Ribuan penerbangan yang sebelumnya dibatalkan mulai dijadwalkan ulang, tetapi antrean panjang di bandara menjadi masalah besar. Banyak orang yang terjebak di kota yang bukan tujuan mereka, dan tidak tahu kapan bisa pulang. Bahkan setelah badai selesai, banyak landasan pacu yang masih tertutup es, sehingga pesawat tidak bisa lepas landas dengan aman. Sementara itu, para ilmuwan mulai menganalisis kejadian ini dan mencari tahu penyebab badai yang begitu dahsyat. Apakah ini hanya badai musim dingin biasa, atau ada hubungan dengan perubahan iklim? Beberapa ahli berpendapat bahwa pemanasan global menyebabkan pola cuaca yang semakin ekstrim, termasuk musim dingin yang lebih ganas dan berbahaya. Fenomena seperti polar vortex, di mana udara dingin dari kutub utara bergerak turun ke Amerika, menjadi lebih sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah bencana ini, muncul kisah-kisah heroik dari orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawa untuk membantu sesama. Seorang pria di Minnesota membuka pintu rumahnya untuk menampung orang-orang yang terjebak di jalan. Dia menyediakan makanan, selimut, dan tempat berteduh bagi siapa saja yang membutuhkan. Kisahnya menjadi viral dan menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal serupa. Di New York, seorang petugas medis berjalan lebih dari 10 km melalui salju tebal hanya untuk mencapai rumah seorang pasien yang membutuhkan perawatan darurat. Meskipun jalannya tertutup es, dia tidak menyerah dan akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Namun, tidak semua kisah berakhir dengan bahagia. Jumlah korban jiwa terus bertambah, dengan laporan resmi menunjukkan bahwa ratusan orang meninggal akibat badai ini. Sebagian besar dari mereka adalah lansia yang tinggal sendirian dan tidak bisa mendapatkan bantuan tepat waktu. Ada juga kasus di mana orang meninggal karena keracunan karbon monoksida, setelah mencoba menghangatkan rumah mereka menggunakan generator tanpa ventilasi yang baik. Badai ini juga mengajarkan pelajaran penting bagi banyak orang tentang pentingnya persiapan menghadapi cuaca ekstrim. Setelah melihat dampak luar biasa dari badai ini, banyak warga Amerika mulai menyadari bahwa mereka harus lebih siap menghadapi musim dingin di masa depan. Beberapa mulai menyimpan persediaan darurat seperti makanan tahan lama, baterai, dan pemanas portabel. Pemerintah juga mulai mengevaluasi infrastruktur mereka. Apakah sistem listrik cukup kuat untuk menghadapi badai berikutnya? Apakah rumah-rumah perlu direnovasi agar lebih tahan terhadap suhu ekstrim? Badai ini menjadi pengingat bahwa alam bisa sangat kejam jika manusia tidak siap menghadapinya. Setelah badai berlalu, pemulihan masih akan berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Banyak warga harus membangun kembali rumah mereka yang rusak, memperbaiki kendaraan yang hancur, dan menata ulang kehidupan mereka. Namun, satu hal yang pasti,
Amerika tidak akan pernah melupakan badai musim dingin ini. Banyak orang bertanya-tanya, apakah badai seperti ini akan menjadi lebih sering terjadi di masa depan? Jika iya, bagaimana cara manusia bertahan? Apakah kita harus mulai membangun kota-kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim? Jadi, itulah kondisi mengerikan yang sedang terjadi di Amerika saat ini. Gimana menurut kalian? Apakah perubahan iklim benar-benar menjadi penyebab utama dari badai ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu tentang kejadian luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.